Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no. Weh, ayo bahas. Oh, ayo. Salah satu contoh noves-noves dalam hubungan pasangan di media sosial bisa kita lihat dari Anya Geraldine. Di media sosialnya, Anya sering mengunggah momen bareng pacarnya, tapi tanpa menunjukkan wajah atau identitas pasangannya secara langsung. Ini menunjukkan kalau ia memilih buat terbuka, tapi hanya di permukaan. Publik tahu ia mempunyai pasangan, tapi nggak tahu siapa orangnya. Fenomena ini bisa dijelasin pakai teori sosial penetrasi dari Altman dan Taylor, yang bilang kalau keterbukaan self-disclosure terjadi bertahap, kayak lapisan bawah, makin dekat, makin dalam info yang dibagi. Dalam kasus Anya, keterbukaannya masih ada di lapisan luar. Kalau dikaitkan dengan teori Communication Privacy Management (CPM) dari Sandra Petronio, strategi ini juga termasuk cara mengatur informasi pribadi. Info itu dianggap milik pribadi dan saat dibagi tetap ada batasnya yang harus dijaga. Pas Anya milih buat nggak tunjukin wajah pasangannya, itu bentuk kontrol atas privasinya. Tapi kalau batas ini dilanggar, misalnya netizen bongkar identitas pacarnya, muncullah boundary turbulensi, yaitu gangguan privasi yang bisa bikin konflik. Jadi strategi noves-noves adalah bentuk keterbukaan yang terkontrol terlebih dekat, tetapi tetap menjaga batas informasi pribadi di ruang publik. Pada fenomena noves-noves ini adalah sebuah tren dari sosial media yang dimana seseorang tidak memperlihatkan wajah pasangannya. Contohnya seperti Anya Geraldine yang dimana kerap membagikan foto dengan sama pasangannya, tetapi tetap menjaga privasi. Dan ini tuh bukan hanya gaya, tetapi juga strategi dalam berkomunikasi. Noves-noves yang dilakukan oleh Anya Geraldine di media sosial dapat dianalisis melalui pendekatan social penetration theory oleh Altman dan Taylor, dan Communication Privacy Management Theory atau yang biasa kita sebut dengan CPM oleh Sandra Petronio. Menurut Social Penetration Theory, self-disclosure berlangsung secara bertahap, layaknya lapisan bawang yang merepresentasikan kedalaman informasi pribadi seseorang. Dalam studi kasus ini, Anya menunjukkan keterbukaan di level permukaan. Ia memberitahu publik bahwa sedang menjalin hubungan, namun hanya membagikan petunjuk umum seperti siluet, tangan, atau potongan aktivitas tanpa mengungkap identitas pasangannya. Ini mencerminkan bahwa hubungan interpersonal yang ia tampilkan kepada publik belum mencapai lapisan terdalam, karena ada batasan informasi yang sengaja dipertahankan. Sementara itu, Communication Privacy Management Theory atau yang biasa disebut dengan CPM menjelaskan bagaimana Anya mengelola informasi pribadinya sebagai bentuk kepemilikan. Dengan tidak menampilkan wajah pasangan, ia menjaga kontrol atas privasi hubungan dan menetapkan batas tentang informasi mana yang boleh diakses publik. Dalam hal ini, Anya tidak hanya sebagai pemilik informasi, tetapi juga menentukan siapa saja yang menjadi co-owner, serta sejauh mana informasi itu dapat dibagikan. Jika batas tersebut dilanggar, misalnya identitas pasangan tersebar tanpa izin, maka akan terjadi boundary turbulence, yakni gangguan privasi yang berpotensi menimbulkan konflik dan tekanan publik. Kumpulan dari fenomena si no face no case yang si Anya Geraldine ini lagi lakuin gitu loh, yang dimana dia tuh ngasih tahu tentang hubungannya tapi nggak dikasih tahu siapa pasangannya. Jadi cuma ngasih tahu kayak ke publik itu tuh kayak, nih loh gue udah pacaran, officially gue punya hubungan gitu atau relationship, tapi dia nggak ngasih tahu siapa pacarnya ini atau pasangannya ini. Nah, di kasus si Anya ini kita bisa lihat itu tuh ada dua sisi teori komunikasi. Yang pertama ada social penetration theory, yang kedua ada communication privacy management theory. Oke, aku bahas yang social penetration theory. Jadi si social penetration theory ini tuh intinya makin dekat hubungan, terus juga kayak makin banyak info pribadi yang kita kita bisa lihat, kita buka gitu loh. Nah, si Anya ini pengen kayak ngasih tahu ke awam. Jadi kayak kalau misalkan dia cuman punya hubungan aja sama belum punya hubungan, jadi kayak dia tuh udah officially pacaran sama si pasangannya ini, cuman dia nggak mau ngasih tahu siapa loh pasangannya ini gitu. Jadi kayak cuman keep buat dia aja, dia tahu gitu loh, gue pacaran sama dia, tapi lo nggak usah tahu gue pacar gue tuh siapa gitu loh, kayak gitu. Jadi kayak masih jaga jarak gitu sama publik. Terus juga kayak pokoknya soal informasi pribadi gitu tuh kayak masih tetap di keep gitu, keep private gitu loh. Terus
Terus yang kedua ada communication privacy management, yang dimana si Anya ini kayak yang ngatur privasinya. Jadi kayak si Anya inilah yang pemilik infonya gitu loh. Jadi kayak bisa lihat kayak siapa aja gitu loh yang boleh tahu dan sampai mana tahu tentang hubungannya ini gitu loh. Terus kayak di sini kan kita bisa lihat ya, jadi di era digital ini tuh kayak jaga hubungan itu bukan cuma soal perasaan, tapi dia juga bisa jadi buat komunikasi dan juga privacy kayak gitu.